Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Yudhhiruhu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puji syukur pada Allah yang masih memberikan kenikmatan pada kita semua pada pagi hari ini, sehingga kita masih bisa menjalani kehidupan kita sampai hari ini dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik, keadaan yang aman, tidak kurang satu apapun. Mari kita lanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Muhammad ibnu Sabbah al-Bazaru. Hadatsana Ibrahim ibnu Sa'din wa thana Muhammad ibnu Isa qala thana Abdullah ibnu Ja'far al-Mukharrimi wa Ibrahim ibnu Sa'din an Sa'id ibni Ibrahim anil Qasim ibni Muhammad an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa ahdatha yang membuat hal baru atau memperbaharui fi amrina di dalam perkara agamaku, Nabi, hadza yang ini, malaisa pada apa-apa yang tidak ada, fihi di dalam perkara agama, fahuwa maka dia ma perkara rodun ditolak. Rawahu Abu Dawud Kitabus Sunnah. Dari Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memperbarui, istilahnya orang Jawa itu nganyar-nyari di dalam urusan agama, atau istilah populernya itu bid'ah, maka perkara agama itu yang diamalkan itu yang tidak diajarkan oleh Nabi itu ditolak, dalam arti tidak mendapatkan pahala kebaikan, tidak sah. Ini dalil ya, ini memang dalil yang memang seperti ini. Nanti barang siapa yang memperbaharui dalam urusan agama, yang mengadang-adakan yang dulunya tidak ada, yang dulunya Nabi tidak mengamalkan, Nabi tidak mengajarkan, tapi sekarang ini dilakukan, dianggap itu bagian dari suatu syariat, ya keywordnya itu dianggap bagian dari syariat agama, maka hal tersebut akan ditolak, dalam arti tidak sah, tidak mendapatkan pahala kebaikan. Jadi ini urusan agama ya, urusan perkara agama. Nabi tidak mengajarkan sesuatu, tapi kita mengamalkan, kita membuat sendiri, dan kita apalagi sampai kita menisbahkan kepada Nabi bahwa ini adalah diajarkan oleh Nabi, itu lebih berat lagi. Ini saja dalam arti sesuatu yang baru yang tidak diajarkan oleh Nabi dalam urusan ibadah itu ditolak. Sehingga kita berhati-hati ya para jamaah semuanya.
Jangan sampai kita membuat sesuatu yang kita sendiri tidak paham, tidak tahu ilmunya, tidak pernah mendapatkan pengajaran dari guru-guru kita, tidak pernah menjumpai dalam kitab-kitab hadis yang masyhur, tidak pernah menjumpai dalam syarah-syarah hadis yang masyhur, tidak pernah menjumpai dalam pengajaran-pengajaran dari para ulama, tidak pernah menjumpai dari para sahabat, dari para tabi'in maupun tabi'in, dan kita mengamalkan, maka itu sia-sia para semuanya. Ya bagaimanapun ungkapannya, mau dikatakan bagaimana, ini sesuatu yang baik, sesuatu yang manfaat, kelihatannya sesuatu yang yang membawa kebaikan, sesuatu yang membawa kemaslahatan. Tapi kalau itu tidak diajarkan oleh Nabi, maka itu sesuatu yang sia-sia. Sehingga kita berhati-hati, apapun istilahnya lah. Yang paling tren memang itu disebut bid'ah. Memang ada yang suka melakukan seperti itu, ada yang keras menolak seperti itu. Tapi ini intinya bagi kita ini adalah sebuah bahan kajian, sebuah bahan keilmuan, bahwa kita diperingatkan oleh Rasulullah SAW langsung bahwa ketika kita memperbarui, membuat sesuatu yang baru, ahdatha itu orang Jawa mengatakan nganyar-anyari. Yang dikatakan anyar, baru, itu sesuatu yang sebelumnya belum ada dalam urusan agama. Fi amrina itu maksudnya dalam urusan agama. Lain halnya dalam urusan kebiasaan, urusan adat, urusan tata cara, itu sudah berbeda lagi. Maksudnya bagaimana? Kadang orang-orang yang memang suka melakukan istilahnya apa yang disebut tadi bid'ah, ya di luar itu dikatakan bid'ah. Kalau memang ada hadis yang lain ya yang membuat istilah bid'ah itu, jadi sesuatu yang baru itu dalam hadis yang lain disebut bid'ah. Itu kalau dalam urusan selain agama ya tidak ada masalah. Kadang-kadang dijadikan bahan apa istilahnya perdebatan. Ya kalau mau 100% ngamalkan dari Nabi, ya naik kuda, jangan naik sepeda motor. Ya kalau mau 100% ngamalkan Nabi, ya pakai jubah terus, pakai gamis, pakai apalah yang menurut kita itu bagian dari apa yang pernah dilakukan Nabi. Tapi ingat para jamaah semuanya bahwa itu bagian dari sesuatu yang melekat pada kultur ataupun kondisi saat itu, bukan syariat pokok dalam agama. Maksudnya ketika kita tidak memakai kuda pun itu tetap bisa berjalan, yaitu dengan sepeda ataupun dengan kendaraan bermotor yang menyesuaikan dengan kondisi kita saat ini, dan itu bukan termasuk dalam syariat ibadah secara khusus. Ini yang dimaksud memang amalan-amalan yang rujukannya sebagai ibadah secara mahdhah, ibadah-ibadah yang sudah terdefinisi dengan sempurna, mungkin sholat, puasa, ataupun ibadah-ibadah khusus yang lain. Adapun ibadah selain itu yang sifatnya lebih ke umum, itu tidak mengikat seperti ini. Itu tadi contohnya, kalau makan zaman Nabi ya tidak pakai sendok atau bagaimana, ya karena memang kulturnya saat itu, budayanya seperti itu. Nabi pakai panah, Nabi pakai
ya pakai grepo untuk menyimpan air. Ya kita yang ambil itu esensinya, bukan barangnya, bukan kulturnya, bukan adat istiadatnya, tapi konsepnya. Karena itu memang oleh Nabi tidak dijadikan bagian dari ibadah secara khusus. Kita bawa minum harus pakai grepo, ya sudah tidak zamannya sekarang, sudah pakai termos, sudah pakai tempat air yang lain, tapi esensinya itu sama. Dan sekali lagi itu bukan bagian dari ibadah yang makhdhah, sehingga jangan salah persepsi kita menggunakan dalil ini sebagai dalil yang tajam seperti layaknya pisau bermata dua, tapi tidak seperti itu. Kita harus memahami bahwa ini adalah konsep, ini adalah bahan kajian untuk diri kita sendiri. Dan sekali lagi seperti yang kemarin-kemarin ketika hukum ragu-ragu itu adalah kafir, ini juga kita tidak usah mengata-ngatain orang, tidak usah mengecap orang, mengatakan bahwa kamu bid'ah, kamu ahli bid'ah dan sebagainya. Tidak usah. Ini adalah bahan kajian keilmuan untuk kita masing-masing. Biarkan orang beribadah dengan caranya sendiri, dengan keyakinannya sendiri. Kita tidak usah ikut-ikutan, kita pikirkan diri kita sendiri. Karena memang kita tidak akan dihisab dengan perbuatan orang lain, dan orang lain pun tidak dihisab dengan perbuatan kita. Kita nanggung diri kita sendiri, kita ibadah juga nanti kita yang mendapatkan hasil. Kita melakukan kesalahan, nanti kita yang mendapatkan resiko. Wala taziru waziratu wizra ukhra, tidak akan menanggung orang terhadap tanggungannya orang lain. Sehingga ya sudahlah, terserah mereka sendiri, siapapun dalam urusan agama ini, mereka melakukan apapun sesuai dengan keyakinannya, terserah. Kita tidak ngurusi tata cara ibadahnya orang lain. Kita sendiri yang ketika sudah tahu hukumnya, sudah tahu ilmunya, sudah mengaji, sudah berguru dari guru-guru kita yang memang isnadnya jelas, memang sambung bersambung sampai Rasulullah, ya sudah kita amalkan untuk diri kita sendiri. Adapun orang lain ketika memang memungkinkan kita nasihati, ya kita nasihati. Kalau tidak memungkinkan, ya sudah, nafsi sendiri-sendiri, tanggungannya sendiri-sendiri. Man ahsantum li anfusikum wa man asa'a fa'alaiha, man amila sholihan fali nafsi wa man asa'a fa'alaiha. Sendiri-sendiri kita nanti juga akan dihisab sendiri-sendiri. Sekali lagi, ini adalah bahan ilmu untuk kita sendiri, pondasi dari diri kita sendiri. Jangan sampai kita berbuat salah, kelihatannya beribadah banyak, kelihatannya beribadah yang pol-polan, tapi ternyata tidak ada sunnah yang ditinggalkan oleh Nabi, sehingga apa yang kita lakukan ini menjadi sia-sia. Istilah orang Jawa itu mospro atau guak biu, sehingga ketika dihisab nanti kita kecewa. Insya Allah cukup sekian dulu untuk kajian saat ini. Kita lanjutkan di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.